Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sesudah Daud mengalahkan Goliat orang Filistin itu, pasukan-pasukan Israel pulang. Maka di segala kota Israel keluarlah wanita-wanita menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka bangkitlah amarah Saul dengan amat sangat. Perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud mereka perhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun akan jatuh kepadanya. Sejak hari itu, Saul selalu menaruh dendam kepada Daud. Maka Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawai-pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul itu sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar membunuhmu. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan mendampingi ayahku di padang tempatmu itu. Aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu, dan aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Daud telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan karena dia, Tuhan telah memberikan kemenangan besar kepada seluruh Israel. Tatkala melihatnya, engkau bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan, lalu bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti semula. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Mereka memerangi dan menghimpit aku. Seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang menyerbu aku dari tempat tinggi. Refren, kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Tuhan, Engkau tahu akan sengsaraku. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu.
Bukankah semuanya telah kau catat? Musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Refren. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Aku yakin bahwa Allah berpihak kepadaku. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan yang sabdanya kucunjung tinggi. Refren. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Kepadanya aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Nasarku kepadamu, ya Allah, akan kupenuhi, dan kurban syukur akan kupersembahkan kepadamu. Refren. Kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Haleluya, 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 haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bagaimana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang. Memang kalau kita lihat yang dilakukan Yesus ini adalah penyembuhan fisik, yakni dari penyakit dan dari kuasa jahat. Oleh karena itu, banyak orang datang kepadanya untuk disembuhkan. Tentu saja, penyembuhan fisik itu adalah bagian dari seluruh proses penyembuhan seluruh diri manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus ingin agar semua orang mampu untuk mengalami kehadirannya dan mau membuka hati bagi keselamatan dari Allah. Karena penyembuhan yang diinginkan oleh Yesus itu adalah penyembuhan total setiap orang, yakni seluruh dirinya, tidak hanya fisik. Dan hendaklah kita tidak hanya berhenti pada kesembuhan fisik, sehingga kita hanya datang kepada Yesus hanya untuk itu. Kita datang kepada Yesus untuk kesembuhan seluruh diri kita, untuk keselamatan kita. Maka baiklah, kita tidak hanya memohon bagi fisik kita saja, tetapi juga bagi keselamatan dan kebahagiaan hidup kita.
Kita lanjutkan dengan doa untuk kesatuan umat Kristen. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus berdoa bagi para murid-Nya. Semoga mereka semua bersatu seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia